Apakah Donald Trump akan lakukan terus-menerus selama bertahun-tahun? Belum tentu. Bisa saja cuma setahun saja atau 2 tahun saja. Cuma dicek aja. Sampai seberapa jauh Amerika bisa bertahan. Sekalipun Amerika sudah mapan apa segala macam, tetap uang adalah uang. Ya. Lalu para pengusaha-pengusaha Yahudi ada di belakang Donald Trump sekarang. Kenapa Israel diam saja? Kenapa Eropa juga tidak terlalu bereaksi? Mereka nunggu. Wah, apa nih maksudnya Donald Trump? Yang pertama kali bereaksi, yang paling bereaksi ya negara-negara yang miskin, termasuk Cina, yang kaya. Karena kesempatan nih buat Cina. Cina tahu Donald Trump ngeprank dia. Cuman buat Cina kesempatan buat rangkul semua negara-negara jadi pro sama dia. Dia butuh orang-orang yang jelas siapa yang mau sama dia, siapa yang enggak. Kenapa Xi Jinping nggak mau ke Indonesia? Lawang tidak disambut seperti Xi Jinping ke Indonesia kan tidak sambutannya tidak semeriah waktu Xi Jinping di Vietnam atau di Kamboja atau di Malaysia sampai presidennya aja ikut nari-nari nyambut Xi Jinping. Presiden Mahathir apa sih apa si Anwar aja itu Presiden Anwar aja Presiden Perdana Menteri Malaysia saja sampai ikut nari-nari nyambut Xi Jinping. Sudah balik lagi ke sana, Gregorius. Ini karena Ya, sudah jam 1 pagi. Ompung Toba mau kasih penutup nggak Ompung Toba? Ompung, udah tidur kali ya. Pak SK mau kasih penutup? Bentar ya. Ompung dan Pak SK ada kasih penutup? Oke, kalau tidak ada, saya kasih penutup saja ya. Walaupun ini jam 1 pagi di sana, tetapi saya harap masih ada yang mendengarkan ya. Ini paling tidak ada, masih ada sekitar 800, 750 orang sisa. Eh, Anda semua kena prank Donald Trump. Nih ya. Anda semua kena prank Donald Trump, saudara ya. Apakah Anda yakin Donald Trump akan melanjutkan tarif 245% ini? Apakah Anda yakin Donald Trump akan kenakan tarif kepada semua negara-negara ini terus-menerus, apalagi dengan statement dia yang amat sangat keras ya. Seluruh dunia sekarang menjilat kiss my ass. Ya, saudara, Donald Trump ini sekali lagi dia pedagang. Ya, ini pedagang. Semua segmen kehidupan dari mulai keartisan ya, dunia perfilman dia masuk. Dan salah satu favorit dia yang dia kagumi itu adalah Ronald Reagan ya, Presiden Reagan itu. Fotonya ada di sebelah mejanya dia lagi gede banget. Dia mengambil Make America Great Again itu dari motonya Presiden Reagan ya. Donald Trump ini bikin satu prank. Dia mau tahu siapa yang masih sama Amerika, siapa yang enggak. Apakah Donald Trump akan lakukan terus-menerus selama bertahun-tahun? Belum tentu. Bisa saja cuma setahun saja atau 2 tahun saja. Cuma dicek aja. Sampai seberapa jauh Amerika bisa bertahan. Sekalipun Amerika sudah mapan apa segala macam, tetap uang adalah uang. Ya. Lalu para pengusaha-pengusaha Yahudi ada di belakang Donald Trump sekarang. Kenapa Israel diam saja? Kenapa Eropa juga tidak terlalu bereaksi? Mereka nunggu. Wah, apa nih maksudnya Donald Trump? Yang pertama kali bereaksi, yang paling bereaksi ya negara-negara yang miskin, termasuk Cina, yang kaya. Karena kesempatan nih buat Cina. Cina tahu Donald Trump ngeprank dia. Cuman buat Cina kesempatan buat rangkul semua negara-negara jadi pro sama dia. Dia butuh orang-orang yang jelas siapa yang mau sama dia, siapa yang enggak. Kenapa Xi Jinping nggak mau ke Indonesia? Lawang tidak disambut seperti Xi Jinping ke Indonesia kan tidak sambutannya tidak semeriah waktu Xi Jinping di Vietnam atau di Kamboja atau di Malaysia sampai presidennya aja ikut nari-nari nyambut Xi Jinping. Presiden Mahathir apa sih si Anwar aja itu Presiden Anwar aja
Perdana Menteri Malaysia Perdana. saja sampai ikut nari-nari nyambut Xi Jinping, ya. Perdana menterinya saja ikut nari-nari si Anwar itu. Lah masuk ke Indonesia, apakah kalau Presiden Xi Jinping itu masuk ke Indonesia disambut seperti Xi Jinping masuk ke Malaysia, ke Vietnam sama Kamboja? Jadi buat Cina Indonesia nggak masuk hitungan sebetulnya. Ya, kalaupun Prabowo kemarin ke sana ya itu kan sebelum perang tarif. Tapi sekarang sudah kelihatan sebenarnya peta dunia sudah kelihatan. Nah, buat Amerika masih belum puas, ya tunggu, dihajar lagi sekali lagi, dia lihat, ya kan? Nah, yang benar apa? Yang benar adalah wait and see. Masalahnya ulurannya Indonesia nggak panjang, kalau wait and see collab Indonesia. Masalahnya Indonesia harus cepat-cepat berpihak. Yang paling benar ya berpihaklah sama Cina sekalian atau jangan tanggung-tanggung kalau berpihak sama Cina sekalian mata uangnya ganti. Tapi kalau mau berpihak non-blok nggak mungkin, harus berpihak. Paling tidak Indonesia harus pro Israel. Kan mustahil kan? Nah, apakah Donald Trump kalau sampai dijabanin bener-bener diterusin sama Cina, ya nggak mungkin Amerika punya pabrik sendiri kan di Amerika kan, pabriknya apa yang sudah dibikin di Cina itu dibikin di Amerika, nggak mungkin. Ya bikinnya di India lah, ya bikinnya di India. BRICS lah nggak ada urusannya dengan BRICS, orang Rusianya saja pro Amerika, pro Rusia. Si Putin itu kan temennya si Donald Trump, ya kan? Maka si India itu dengan sendirinya dia akan ke sana. Dengan Cina, ya dengan kehadiran Cina di BRICS itu ya sudah tahu sama tahu. Jadi Cina juga tahu dia lagi di prank, cuman kali ini Cina pasti kalah. Cina kali ini pasti kalah, bukan bangkrut, nggak bakal bangkrut Cina, cuma pasti kalah. Dia daripada pabriknya Amerika pindah semua ke India, mendingan dia tetap pertahankan Amerika. Angkat-angkat telur sedikit. Oh ini kesalahpahaman, oh ini apalah sebanyak alasan ya. Tapi kita semua kena prank sama Donald Trump. Nah itu saja. Kalau karena sudah malam ya, saya mesti tutup. Itu saja ya, mudah-mudahan masih ada yang mendengarkan. Dan Indonesia bubar gimana? Indonesia banyak bubarnya. Ya, tinggal siapa yang nanggung utangnya nanti. Siapa yang nanggung investasinya. Ya, kalau bubar lebih baik bubar. Dari awal pembentukan negara Indonesia itu sudah salah dan memberikan penderitaan-penderitaan yang besar. Seharusnya Indonesia tidak lepas dari Belanda. Itu yang benar. Ya kan? Coba lihat sekarang Curaçao, Aruba itu ya, enak hidupnya orang-orang di sana. Mereka punya paspor Belanda, bisa kapan aja ke sini. Indonesia mau ke sini setengah mati, mau ke Eropa, mau ke Amerika setelah diusir mahasiswanya. Tapi orang Curaçao, orang Suriname ke sini mah enak aja, mereka tinggal terbang. Ya kan? Itulah ya, kadang-kadang ya. Pembentukan negara Indonesia ini kayak orang salah lahir. Ya maaf kata saudara, Indonesia ini seperti anak haram yang salah dilahirkan oleh Soekarno. Ya, ini serba salah nih sekarang. Kenapa? Ya karena dengan cara yang nggak benar. Berdirinya itu dengan cara yang nggak benar. Dengan cara semua fitnahan-fitnahnya nggak karu-karuan. Dan ulahnya siapa? Ulahnya si Habib-Habib Yaman ini. Ya, ulahnya Habib-Habib Yaman ini. Nah, besok kita lanjutkan. Nggak selesai ya. Besok kita lanjutkan. God bless you semuanya. Besok kita tahap 2 ya, bagian kedua ya.